Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya masih membahas tentang latihan soal SKB bagi guru SD. Namun untuk melengkapi video yang kemarin, jadi untuk hari ini tuh saya khususkan untuk membahas bidang bahasa Indonesia dan PKN IPS. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau terus menonton video ini, kita mulai ya. Let's start. Oke teman-teman, mari kita latihan soalnya. Kita mulai dari nomor 1. Bacalah kutipan berikut ini. Kopi mengandung antioksidan berupa alfa-livenol yang mampu meredam reaksi oksidasi berlebihan dalam tubuh. Hal ini sangat berguna karena reaksi oksidasi berlebihan dapat merusak sistem sel dan akhirnya dapat menimbulkan penyakit degeneratif seperti penyakit jantung dan kerusakan sistem saraf. Kopi juga mengandung kafein yang merupakan senyawa kimia alkaloid sebesar 1-1,5%. Senyawa ini memiliki daya kerja sebagai stimulan sistem saraf pusat, terutama pusat saraf yang lebih tinggi atau di bagian otak, sehingga menghasilkan peningkatan aktivitas mental yang membuat tubuh tetap terjaga dan segar. Dilihat dari tujuan penulisannya, penggalan karangan di atas dikategorikan jenis teks: A. Narasi, B. Deskripsi, C. Eksposisi, D. Prosedur, E. Persuasi. Jadi ini jawabannya adalah eksposisi, jadi yang C. Jadi ini perlu teman-teman tahu bahwa teks eksposisi adalah teks yang memuat isi atau persoalan tentang topik tertentu dan pernyataan yang menunjukkan posisi penulis dalam menanggapi isu atau persoalan tersebut. Ya, jadi ini saya rasa teman-teman juga bisa tahu atau bisa membedakan bahwa artikel ini, potongan artikel ini adalah teks eksposisi. Kita beralih ke nomor 2. Candi Borobudur dikelilingi oleh halaman yang cukup luas, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kaki candi, badan candi, dan puncak candi. Kaki candi Borobudur yang asli tidak kelihatan. Kaki itu ditutup kaki tambahan dari batu sebanyak 11.600 meter kubik. Oleh sebab itu, relief pada kaki candi yang asli ditutup. Mengapa kaki candi yang asli ditutup? Sampai sekarang belum diketahui sebab-sebabnya. Dilihat dari tujuan penulisannya, penggalan karangan di atas dikategorikan jenis karangan: A. Narasi, B. Deskripsi, C. Eksposisi, D. Prosedur, E. Persuasi. Jadi kalau yang ini kayaknya udah jelas bahwa ini adalah yang B, yaitu deskripsi. Ini udah terlihat dia di paragraf pertama atau potongan artikel ini bahwa ini memang dikatakan sebagai deskripsi. Deskripsi itu adalah satu kaidah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Kalau dilihat atau langsung kita baca, ini sudah kita tahu bahwa ini adalah deskripsi. Kita beralih ke nomor 3. Dalam survei antara tahun 2001 sampai dengan 2003, tercatat bahwa udara bersih hanya dapat dinikmati beberapa hari saja dalam setahun. Nomor 2, satu tahun hanya sekitar 22 hingga 55 hari masyarakat metropolitan dapat menikmati udara bersih. Yang 3, hutan kota pun telah beralih fungsi menjadi pusat perbelanjaan. Apalagi ruang terbuka hijau RTH ini di kota metropolitan hanya sekitar 6%. Kondisi udara di kota metropolitan sudah sangat tercemar. Ide pokok paragraf di atas terdapat pada A1, B2, C3, D4, E5. Jadi ini jawabannya adalah yang 5, jadi yang E ya. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Jadi ini bisa saja kita salah menilai atau salah kita memilih, karena di sini juga ada beberapa pilihan. Yang nomor 3 ini juga hutan kota pun telah beralih fungsi menjadi pusat perbelanjaan. Yang nomor 5 ini kondisi udara di kota metropolitan sudah sangat tercemar. Jadi ini antara 3 dan 5 ini memang nanti kita bisa terkecoh, tapi kita harus fokusnya ke ide pokoknya ya. Jadi ide pokoknya adalah yang nomor 5, yaitu kondisi udara di kota metropolitan sudah sangat tercemar. Kita beralih ke nomor 4. Bacalah kutipan puisi Rumpang di bawah ini. Kulangkahkan kaki pagi, kabut tipis kulitku, hawa murni segarkan jiwaku. Diksi yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada kutipan puisi di atas adalah: A. Menuruni dan mengenai, B. Menuju dan menyelimuti, C. Mendatangi dan membasahi, D. Menyibak dan membelai, E. Menerangi dan menyinari. Oke, ini jawabannya adalah yang B. Jadi
kutipan puisi rumpang ini atau yang titik-titik ini atau yang kosong yang ini, yang tepat adalah yang B, menuju dan menyelimuti. Dan teman-teman juga perlu tahu bahwa diksi itu adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya. Kita beralih ke nomor 5. Tanah di pekuburan umum itu masih basah ketika para pelayat sudah pulang. Sementara aku masih duduk sambil sesekali menyeka air mata. Ibu yang selama ini paling aku hormati dan sayangi tadi malam telah menghadap Sang Pencipta. Latar suasana yang tergambar pada kutipan cerita tersebut adalah A. Kecewa, B. Sedih, C. Marah, D. Khawatir, E. Takut. Jadi ini jawabannya adalah yang sedih. Saya rasa ini jelas ya. Jadi latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Kita beralih ke nomor 6. Di sekolah mereka, murid-murid sedang heboh mengenai wangi bunga yang sangat menyengat saat jam istirahat. Wangi apaan ini? Hah, kok wanginya kayak melati? Aku heran dari mana sih datangnya wangi melati ini? Gimana kalau kita cari tahu dari mana asalnya wangi melati ini? Setuju nggak? Tanya Keisha. Mereka bercanda menyusun strategi yang akan dilakukan nanti malam. Pernyataan sesuai dengan isi kutipan cerita tersebut adalah A. Di kelas Keisha ada bunga melati. B. Murid-murid menyenangi wangi bunga melati. C. Murid-murid mendiskusikan cara merawat bunga melati. D. Keisha dan teman-teman ingin mencari sumber wangi di kelasnya. E. Keisha dan bunga melati serta teman-temannya. Jadi ini jawaban yang tepat adalah yang D. Jadi ini penggalan dialog cerita ini sebenarnya kayak kita mau mencari ide pokok dari dialog ini ya. Makanya yang tepat adalah Keisha dan teman-temannya ingin mencari sumber wangi di kelasnya. Kita beralih ke nomor 7. Melemahnya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia dalam kehidupan masyarakat yang multikultur dewasa ini disebabkan oleh beberapa faktor, kecuali A. Ketidakadilan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Perseteruan ideologi yang dianut masyarakat karena pengaruh globalisasi. C. Perubahan orientasi nilai dalam kelompok masyarakat akibat proses modernisasi. D. Perbedaan suku dan agama kelompok masyarakat yang berimplikasi pada perpecahan. E. Pertumbuhan dalam kehidupan ekonomi yang semakin maju dan bersifat gotong royong. Oke, saya rasa nomor 7 ini udah jelas, yang salah adalah yang E ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita beralih ke nomor 8. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini, kecuali A. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela. B. Pengabdian menjadi guru yang siap ditugaskan di daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. C. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. D. Pelatihan dasar kemiliteran usia dini. E. Pendidikan kewarganegaraan. Jadi yang ini yang tepat adalah yang D. Jadi ada beberapa pilihan atau kegiatan-kegiatan kita untuk membela negara. Jadi yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan, berikutnya adalah pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, berikutnya adalah pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela, berikutnya adalah pengabdian sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kita beralih ke nomor 9. Melemahnya kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia dewasa ini lebih dominan dipicu oleh A. Perbedaan ajaran akidah agama yang memaksa masyarakat memilih saudara seiman. B. Banyak pemimpin umat yang mengajarkan ajaran agama yang sesat kepada umatnya. C. Adanya kelompok masyarakat tertentu yang menghendaki Indonesia menjadi negara agama. D. Kurangnya sikap toleransi, saling menghormati, dan bekerja sama antar umat beragama. E. Bertambah tajamnya konflik Palestina dan Israel yang memberi dampak ke Indonesia. Jadi saya rasa nomor 9 ini udah jelas bahwa yang ini untuk lemahnya kerukunan hidup antar umat beragama itu pasti di latar belakangi adalah kurangnya sikap toleransi kita atau saling menghormati, atau kita tidak bisa bekerja sama antara umat beragama yang lainnya. Oke, kita beralih ke nomor 10. Sebelum Indonesia merdeka, pokok pikiran untuk membentuk suatu negara menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas. Bagi Indonesia, pokok pikiran untuk membentuk suatu negara yaitu A. Persatuan, keadilan, kerakyatan, kemanusiaan yang berketuhanan. B. Kerakyatan, musyawarah, kepentingan bersama. C. Idealisme, persatuan, musyawarah. D. Rakyat, wilayah, pemerintah. E. Pemerintah, rakyat yang bersatu, keadilan dalam segala aspek. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Persatuan, keadilan, kerakyatan, kemanusiaan yang berketuhanan merupakan pokok pikiran untuk membentuk negara.
Pokok pikiran itu sekarang menjadi dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Kita beralih ke nomor 11. Adanya kerjasama antara negara-negara Asia dan Afrika dianggap penting untuk memperkuat usaha terciptanya perdamaian dunia sehingga dibentuk Konferensi Asia Afrika. Negara yang memprakarasi diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika adalah A. Sri Lanka, B. Myanmar, C. India, D. Pakistan, E. Indonesia. Jadi ini jawabannya adalah yang E, yaitu Indonesia. Ini Konferensi Asia Afrika dicetus oleh Perdana Menteri Haile Sastro-Midjojo. Kita beralih ke nomor 12. Kerajaan Panja dipindahkan ke Mataram pada tahun 1586. Berakhirlah riwayat Pajang dan berdiri Kerajaan Mataram yang bercorak Islam di Yogyakarta. Yang memindahkan Pajang ke Mataram adalah A. Hadiwijaya, B. Raden Benowo, C. Sutawijaya, D. Ki Ageng Penahanan, E. Pangeran Arya Pangiri. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang C, yaitu Sutawijaya. Oke, Pangeran Benowo tidak sanggup menggantikan kedudukan ayahnya, yaitu Sultan Hadiwijaya sebagai Sultan Pajang. Oleh karena itu ia menyerahkan tahta kerajaan pada Sutawijaya dan pada tahun 1586 kerajaan Pajang dipindahkan ke Mataram. Jadi Sutawijayalah yang memindahkan Kerajaan Pajang ke Mataram. Oke, kita beralih ke nomor 13. Pembentukan kasta dalam agama Hindu bertujuan untuk A. Agar jelas perbedaan antar kasta, B. Agar murni tidak campur aduk antar kasta, C. Agar ada perkawinan dalam satu kasta, D. Untuk menjaga kemurnian ras bangsa Arya, E. Untuk kesejahteraan setiap kasta. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang D. Jadi tujuan utama pembentukan kasta yaitu menjaga kemurnian ras bangsa Arya. Kenapa? Karena dianggap ras Arya itu adalah tingkatnya yang paling tinggi di antara ras-ras yang lain. Oke, kita beralih ke nomor 14. Masyarakat desa sudah mengenal teknologi sederhana dalam mengelola lahan pertanian. Salah satunya adalah penerapan metode terasering pada lahan miring di bukit-bukit. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga A. Konservasi air, B. Konservasi tanaman, C. Keindahan pemandangan, D. Ketahanan pangan, E. Polusi udara. Jadi ini jawabannya adalah yang A, yaitu konservasi air. Memanfaatkan terasering. Oke, kita beralih ke nomor 15. Keterkaitan antara kemajuan iptek dan kemampuan ekonomi menimbulkan perubahan yang sangat cepat dan tingkat kompetensi yang tinggi pada negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia. Perubahan tersebut seperti berikut ini, kecuali A. Adanya ketergantungan dalam bidang ekonomi, teknologi, dan komunikasi di antara negara-negara di dunia. B. Adanya ketergantungan antara negara maju dengan negara berkembang dengan segala implikasi yang ditimbulkannya. C. Banyak perusahaan yang melakukan ekspansi ke negara lain untuk mendapatkan komponen-komponen produk. D. Pemanfaatan media informasi dan komunikasi untuk menawarkan produk unggulan. E. Tumbuh dan berkembangnya perusahaan karena tidak ada persaingan ketat di antara mereka. Oke, jadi yang tepat ini adalah yang E, yaitu tumbuh dan berkembangnya perusahaan karena tidak ada persaingan ketat di antara mereka. Justru ini ya, persaingan perusahaan itu pasti bakalan ketat, apalagi ini sekarang kita menikmati yang namanya iptek ya, jadi teknologi di dalam ekonomi kita. Jadi ya persaingan itu pasti ketat atau pasti terjadi. Makanya di sini kecualinya adalah yang E. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berkenan untuk melihat video saya ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kritik dan saran silakan tinggalkan komentar. Insya Allah saya akan balas dan saya baca. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.